وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون, Bapak-bapak yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu, dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di rumahnya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah agar ibadah kita yang kita laksanakan adalah ibadah yang ikhlas lillahi taala dan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Pertemuan kita sebelumnya, karena kita dipisahkan beberapa lama, jadi kita ingatkan lagi beberapa pembahasan. Kita dipisahkan, mungkin ada pandemi dan yang lain-lainnya. Sebelumnya alhamdulillah telah kita bahas mengenai dakwah Islam kepada akidah dan keyakinan yang benar, yang mana Islam mengajak atau memerintahkan, mendakwahkan kepada keyakinan yang benar. Makanya ketika datang Rasulullah SAW kepada kaum Quraisy, yang pertama kali didakwahkan yaitu mengenai keyakinan yang benar. 13 tahun Nabi SAW berdakwah di Mekah hanya kepada masalah keyakinan saja. Masalah syariat itu banyaknya turunnya di Madinah. Setelah 13 tahun, sholat, puasa, zakat dan yang lain-lainnya itu sempurnanya di Madinah. Adapun akidah, dari awal-awal Nabi SAW belasan tahun mendakwahkan kaum Quraisy kepada akidah yang benar. Dan dakwah Nabi SAW sama dengan dakwah seluruh para nabi, yaitu mendakwahkan kepada tauhid, mengesahkan Allah saja, menghilangkan seluruh sesembahan yang diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan hanya satu saja yang berhak diibadati dengan baik dan benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sama dakwah mereka, mulai dari Nabi Nuh pertama kali terjadi kesyirikan, sampai Rasulullah SAW, sampai para ulama ila akhir zaman, sampai akhir zaman, sama dakwah mereka semuanya. Tidak ada yang berbeda, baik Nabi Musa yang diakui oleh orang Yahudi atau Nabi Isa yang diakui oleh orang Nasrani, semuanya dakwahnya sama. Sampai Rasulullah SAW dakwahnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita ketahui bahwasanya tauhid itu ada beberapa jenis. Ketika tauhid, sebagian orang Quraisy atau orang-orang Quraisy mempunyai tauhid, yaitu mereka yakin bahwasanya Allah menciptakan mereka, Allah menghidupkan mereka, Allah memberikan mereka rezeki, Allah yang memberikan mereka, yang mengatur hidup dan mati, mengatur bumi dan langit. Mereka yakin itu hanya satu-satunya Allah yang mampu. Tetapi tidak memasukkan mereka kepada Islam, tidak menyelamatkan mereka dari neraka keyakinan itu, karena mereka rusak di tauhid uluhiyahnya. Ketika mereka sama dengan kita bertauhid rububiyah, orang Nasrani juga bertauhid rububiyah. Kalau kita tanyakan siapa yang menciptakan bumi dan langit, mereka bilang Allah atau Tuhan Bapa. Mereka tidak meyakini bahwasanya Nabi Isa menciptakan bumi dan langit. Seperti orang Yahudi juga, ketika kita tanyakan siapa yang menciptakan bumi dan langit, siapa yang memberikan kalian rezeki, mereka mengatakan Allah, yaitu Yahweh, Allah yang memberikannya. Adapun Uzair itu cuman
sesuatu yang disamakan dengan Allah, tetapi tidak memiliki uluhiyah seperti rububiyah seperti Allah. Orang Quraisy juga sama, mereka beribadah kepada, mereka meyakini bahwasanya Allah menciptakan bumi dan langit, Allah tempat meminta, Allah yang memberikan rezeki. Tetapi mereka, hal tersebut tidak cukup untuk memasukkan mereka ke dalam Islam. Yang memasukkan orang ke dalam Islam yaitu tauhid uluhiyah. Ketika mereka meluruskan, menjadikan satu saja, hanya satu-satunya tempat mereka menyembah. Karena orang Quraisy ketika menyembah Allah, mereka ikutkan Latta di situ. Mereka berdoa kepada Allah, lalu mereka ikutkan Latta. Latta itu mereka anggap adalah orang soleh, yang dahulunya kakek-kakek mereka orang soleh. Lalu mereka meminta kepada Latta juga, Uzza juga, Manna juga, Suwa juga, meminta bertawasul. Ya Latta, tolong sampaikan kepada Allah, kami ingin bertambah rezeki, atau kami ingin ini dan itu. Sama seperti orang Yahudi, Nasrani juga sama. Ketika mereka berdoa kepada Nabi Isa, mereka tahu Nabi Isa itu lebih rendah daripada Tuhan Bapa, yaitu Allah. Sampai kita tanyakan kepada orang Buddha, Hindu yang menyembah patung, menyembah yang lain-lainnya, ketika kita tanyakan mana Tuhan yang paling besar, dia bilang ada Tuhan yang paling besar. Jadi Tuhan itu tidak setara bagi mereka. Tuhan yang paling besar Tuhan langit. Pasti mereka akan mengatakan Tuhan langit yang paling besar. Ketika sahabat yang ditanya oleh Rasulullah SAW, berapa Tuhan yang kamu sembah? 10 katanya. Mana Tuhan yang paling besar? Tuhan langit. Kalau Tuhan yang paling kuat Tuhan langit, paling besar Tuhan yang langit, buat apa kamu sembah yang di bumi ini? Akhirnya dia masuk Islam. Karena Tuhan yang paling besar, yang paling kuat, yang berhak disembah, buat apa kita nyembah yang lain? Nah, yang berhak diibadati hanya Allah. Disinilah rusaknya tauhidnya orang-orang Quraisy. Padahal mereka dahulunya di atas agamanya Nabi Ibrahim. Dan juga sampai akhir zaman ini pertengkaran kita dengan umat-umat yang lain, masalah penyembahan. Atau inilah perselisihan kita dengan umat-umat yang lain, di luar Islam maupun di dalam Islam. Ketika sebagian kaum muslimin menyembah Allah, lalu dia ikutkan di dalam itu penyembahan syaitan, dukun-dukun, tukang sihir, menyembah kubur, bertawassul, meminta kepada orang-orang yang sudah mati. Ini perselisihan kita. Karena Allah hanya menginginkan satu-satunya yang disembah dia. Allah hanya menginginkan satu-satunya tempat meminta itu Allah SWT. Satu-satunya yang menjawab doa hanya Allah SWT. Satu-satunya yang memberikan rezeki Allah. Satu-satunya yang memberikan manfaat hanya Allah. Tidak ada batu memberikan manfaat kepada kita. Batu akik atau sebagian benang, kalung, cincin dan yang lain-lainnya. Tidak ada memberikan manfaat dan mudarat bagi kita. Dan tidak ada satupun yang tahu hal yang ghaib selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kaum muslimin ada yang mengaku mengetahui ilmu ghaib. Casingnya casing ustadz atau casingnya casing kiai, tapi dia mengakui dia mengetahui ilmu ghaib. Ini kesyirikan. Karena la ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada satupun yang tahu perkara ghaib melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka meluruskan tauhid ini adalah tujuan utama para nabi dan rasul. Seluruh para nabi dan rasul diutus pada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu 300-an para rasul dan ribuan para nabi. Semuanya sepakat dakwah mereka untuk meluruskan tauhid, untuk meluruskan keyakinan dan ibadah kaum muslimin hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ini pembahasan-pembahasan yang telah kita pahami sebelumnya. Pada pagi hari ini insyaallah akan kita lihat apa saja bahaya-bahaya kesyirikan dan apa saja jenis-jenis kesyirikan tersebut. Yang mana kalau kita tidak mengetahui apa itu kesyirikan, kita juga tidak atau susah memahami apa itu tauhid yang benar. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, khatar syirki wa wujubut tahdhiri minhu bi tajannubi asbabihi, bahayanya syirik dan kewajiban untuk
memperingati orang-orang dari bahayanya dan kewajiban untuk menjauhi apa-apa yang menyebabkan syirik tersebut. Kata Syekh, asyirk a'zamudz dzunub, kesyirikan sebesar-besarnya dosa. Jadi dosa itu bertingkat-tingkat. Ada dosa mencuri, ada dosa berbohong, ada dosa meninggalkan kewajiban, dan yang lain-lain. Tapi yang paling besar dari semua dosa-dosa yang besar, yang paling besar kesyirikan. Hal yang mendatangkan kemurkaan yang paling murka Allah SWT. Hal yang paling dimurkai Allah dan yang paling mendatangkan kemarahan Allah, kesyirikan. Adapun orang berzina, ada sahabat ada yang berzina. Orang mencuri, ada sahabat yang mencuri. Tapi sahabat tidak ada yang berbuat syirik. Ketika ada yang seakan-akan hampir mendekati syirik, marah besar Nabi SAW. Tetapi dosa-dosa yang lain bisa diampuni oleh Allah SWT. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mau mengampuni dosa syirik. Tapi Allah mau mengampuni dosa selain itu, kata Allah, bagi yang Dia kehendaki. Itu makanya hendaklah kita pahami syirik ini dan kita jelaskan kepada orang-orang biar orang-orang mengerti. Ironisnya sekarang kita pelajaran mengenai tauhid dan mengetahui apa itu syirik ini jarang sekali. Apalagi di sekolah-sekolah, anak kita cuma belajar bagaimana supaya toleransi umat beragama, saling mencintai, saling sapa menyapa. Kapan belajar tauhidnya anak-anak kita? Bahkan terkadang ada orang yang sudah tua baru tahu itu tauhid itu apa. Padahal itu inti agama yang dijalankan selama hidupnya. Lianna Allah Ta'ala akhbara annahu la maghfirata liman lam yatub minhu. Karena Allah menjelaskan bahwasanya tidak ada taubat bagi orang yang, tidak ada ampunan bagi orang yang jatuh kepada kesyirikan, bagi mereka yang belum sempat bertaubat di dunia. Ma'annahu subhanahu wa ta'ala kataba ala nafsihi rahmah. Padahal Allah itu maha penyayang, maha pengasih. Tetapi ini tidak mau Allah. Allah maha penyayang, Allah maha pengasih, Allah maha pengampun. Tapi kesyirikan ini Allah tidak mau. Saking bahayanya kesyirikan itu. Wa dzalika yujabu li'abdi syiddatal hadar wa syiddatal khauf minasyirki alladhi hada sya'nihi. Maka hendaklah seorang hamba itu benar-benar takut dan benar-benar hati-hati terhadap kesyirikan. Karena ini bahayanya sampai begininya, sampai Allah tidak mau mengampuninya. Wa yahmiluhu ala ma'rifatihi litauqihi li'annahu aqbahal qabih wa azlama dhulm. Maka hendaklah pengetahuan seseorang terhadap tauhid ini atau belajar tauhid ini bisa menjaga orang tersebut dari jatuh kepada hal yang berbau kesyirikan. Karena dia adalah sejelek-jeleknya kejelekan, kata Syekh, dan sezolim-zolimnya kezaliman. Inna syirka la zulmun azim, kata Allah SWT. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Kenapa? Karena dia menzalimi Allah. Kalau menzalimi manusia, zalim biasa. Kalau menzalimi Allah, kezaliman yang luar biasa. Yang tidak ada lagi kezaliman yang lebih daripada itu. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar, yang luar biasa. Kezaliman yang paling zalim. Karena dia menzalimi Tuhannya. Wa dzalika annahu tanqusu lillahi azza wa jalla, tunaqqisu lillahi azza wa jalla wa musawati li ghairihi bihi. Karena ini merendahkan Allah dan menyamakan Allah dengan makhluk-makhluknya. Allah itu berbeda. Tidak boleh kita samakan dengan makhluk-makhluknya. Atau tidak boleh makhluk itu kita jadikan sama seperti Allah SWT. Tempat meminta, tempat berdoa, tidak boleh.
Kama qala ta'ala alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Orang-orang yang kufur kepada Rabbnya mereka itu zalim, jahat. Fala taj'al lillahi andadan wa antum ta'lamun, kata Allah. Jangan kalian jadikan sesuatu menyamai Allah padahal kalian mengetahui. Walianna syirk munaqidun li maqsudil khalqi wal amri min kulli wajhin. Karena syirikan ini merupakan yang bertolak belakang, sesuatu yang bertolak belakang dengan maksud tujuan ciptaan Allah. Allah menciptakan manusia ini tujuannya untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan Allah ini ketika orang jatuh kepada kesyirikan, maka dia telah membatalkan tujuan Allah SWT, merusak tujuan Allah SWT dari penciptaan makhluknya. Faman asyraka billahi azza wa jalla faqad syabbaha al-makhluq bil khaliq. Siapa yang mensekutukan Allah, maka dia telah menyamakan makhluk-makhluk dengan Tuhan. Wa aqbaha at-tashbih tashbihul ajizil faqir bidzzatil qadiril ghaniyil bidzati an jami'il makhluqat. Dan sejelek-jeleknya penyamaan yaitu menyamakan sesuatu yang lemah dan tidak mempunyai apa-apa disamakan dengan Allah yang Maha kuat dan yang mempunyai segala-galanya, disamakan dengan makhluk yang lemah. Minta kepada Abdul Qadir, minta kepada Sunan Ampel. Siapa? Allah menciptakan bumi dan langit. Bagaimana kita minta kepada selain Allah SWT? Kita samakan hamba yang lemah, tidak punya apa-apa, dengan Allah yang Maha kuat dan yang Maha memiliki semuanya. Waqad hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatahu min asy-syirk wa sadda kullat turuqi allati taqtadi ilaihi. Faqad ba'atha Allahu nabiyyahu Muhammad wa halatil arabi bal halati ahli al-ardi kulluhum illa baqaya min ahli al-kitab kanat aswa halah. Sungguh Nabi SAW telah diutus untuk memperingatkan umatnya dari kesyirikan dan menutup semua pintu-pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan. Padahal ketika waktu zaman Nabi SAW, keadaan orang Arab itu sangat jelek sekali. Tidak bisa membedakan antara tauhid dan syirik. Bahkan keadaan orang-orang di bumi sangat memprihatinkan, kecuali beberapa sisa-sisa ahli kitab yang masih mengetahui apa itu tauhid. Misalnya Waraqah bin Naufal, tempatnya Nabi SAW ketika bertanya, apa yang terjadi denganku ketika datang wahyu. Waraqah mengatakan, sungguh itu namus Jibril itu yang datang kepadamu. Kalau aku masih muda, pasti aku tolong kamu. Tapi aku sudah mau mati. Ini sisa-sisa ahli kitab yang masih bertauhid kepada Allah SWT. Pamannya Khadijah meninggal setelah Nabi SAW baru dapat wahyu, habis itu meninggal. Ada beberapa orang yang masih bertauhid ketika zaman Nabi SAW. Bahkan ada orang yang tidak punya ilmu lagi. Dia bersujud di depan Ka'bah di atas ontanya. Lalu dia arahkan ontanya, dia silakan ontanya kemana pergi. Dia bilang, saya tahu engkau Tuhan yang tidak ada yang berhak disembah melainkan engkau. Dan orang-orang Arab ini, orang-orang Quraisy ini mempersekutukan engkau. Tapi aku tidak tahu cara beribadah lagi kepada engkau ya Allah. Akhirnya dia sujud di atas ontanya, lalu ontanya yang membawa dia ke padang pasir. Mati dia di padang pasir. Dia tidak tahu lagi cara beribadah kepada Allah. Ada sisa-sisa ahli kitab pada zaman Nabi SAW. Tetapi yang lainnya sudah banyak bergelimang dengan kesyirikan. Orang Nasrani sudah mulai mengagungkan Nabi Isa. Orang Yahudi sebelumnya telah mengagungkan Uzair. Orang-orang Quraisy telah mengagungkan Latta, Uzza, Manna, Suwa dan yang lain-lain. Ada sebagian orang-orang Sabi, itu orang-orang penyembah bintang-bintang dan yang lain-lain. Maka Allah SWT utus Rasulullah SAW untuk membersihkan lagi, persis seperti Nabi Nuh. Dari zaman Nabi Adam sampai anak-anaknya tidak ada yang berbuat syirik.
Adapun dosa Habil dan Qabil atau adapun beberapa anak Nabi Adam yang berzina dan yang lain-lainnya itu tidak diutus Rasul kepada mereka. Cuma diperingatnya ini berdosa. Habil Qabil itu tidak diutus Rasul kepada dia. Karena dia berkurban, yang satunya kurbannya jelek, yang satunya kurbannya bagus. Akhirnya yang kurbannya jelek tidak diterima Allah, dia ngamuk, dia bunuh saudaranya. Ada dosa pembunuhan waktu itu. Tidak diutus Rasul. Itu dosa biasa, dosa manusia. Ada pembunuhan, ada perzinahan, ada yang lain-lain. Tetapi ketika datang zamannya Nabi Nuh, mulai mereka berkumpul di tempat ibadahnya orang-orang yang sebelumnya, orang-orang soleh sebelumnya, yaitu mereka mengatakan la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan. Jangan kalian tinggalkan tuhan-tuhan yang lain ini. Jangan kalian tinggalkan waddan, wala suwa'an, wala yaghuthan wa ya'ud. Ini Tuhan sesembahan-sesembahan selain Allah. Lalu mulai mereka membuat foto-fotonya, taruh foto-fotonya di masjid-masjid mereka. Taruh patung-patungnya. Lalu ketika mulai meminta kepada Allah, dia melalui perantara waddan atau suwan dan lain-lainnya. Dia meminta perantara. Nah, ini pertama kali diutus Rasul oleh Allah untuk membersihkan kesyirikan ini. Persis pada zamannya Rasulullah SAW. Mulai orang-orang banyak berbuat kesyirikan, mulai jauh orang dari tauhid, maka diutus lagi Rasul. Rasul-rasul sebelumnya sama. Seluruh para Rasul datang untuk membersihkan kesyirikan, untuk menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhal kaum kita tidak paham sekarang, atau sedikit yang paham apa itu tauhid, apa itu syirik. Sedikit yang paham. Bahkan mereka sebagiannya jatuh kepada syirik, mereka tidak tahu. Duduk di rumah, kata Nabi SAW, man ata kahinan aw arrafan faqad kafara bima unzila ala Muhammad aw faqad asyraka, dan yang lain-lain. Siapa yang mendatangi dukun dan tukang tenung yang mengetahui perkara yang gaib, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, atau dia telah berbuat syirik. Dia duduk di rumah, tahu-tahunya dukunnya, dia tidak datang kepada dukun, tahu-tahunya dukun keluar di TV. Ini bagaimana nih sekarang? Dukun keluar di TV, masuk ke rumah kita, jelaskan perkara yang gaib. Ada yang memburu hantu lah, ada yang ngambil apalah, perkara-perkara gaib. Ada yang mengobati segala macam pakai kun fayakun segala macam. Dukun-dukun sekarang ini bebas masuk rumah kita. Ini bagaimana ini? Kesyirikan ini merajalela di masyarakat kita. Ketika kesyirikan ini telah tersebar, ini bisa menjatuhkan orang kepada kekufuran. Apalagi kalau dia percaya ramalan-ramalan, misalnya bintang-bintang, ada Taurus, Virgo, segala macam. Ini kesyirikan, syirkun akbar. Ada yang mengetahui takdir selain Allah SWT. Syirik besar. Maka kita wajib untuk mempelajari tauhid dengan baik, mengetahui apa itu syirik dengan baik, agar kita selamatkan diri kita pertama kali. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan diri kita dulu dan keluarga kita dari api neraka. Dan sebab terbesar orang masuk neraka kesyirikan. Karena orang Islami walaupun dia berdosa, walaupun dia masuk neraka, dia akan keluar juga nanti. Yang kekal di neraka itu ahli syirik. Kalau orang Islam berapapun dosanya, nanti dia akan keluar dari neraka itu, insyaallah. Bahkan ada orang terakhir yang keluar dari neraka, orang yang masih ada sedikit keimanan di dalam hatinya, sebesar biji zarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, cari, wahai Muhammad, cari di neraka itu siapa yang masih ada sebesar biji zarah keimanan di dalam hatinya, lalu keluarkan, beri dia syafaat. Masih kemungkinan syafaat masih ada. Kalau masih ada keimanan itu, masih ada pondasi tauhid itu masih ada di hatinya, masih ada kemungkinan didatangi oleh Nabi SAW mendapatkan syafaat. Tapi kalau udah kesyirikan, wala haula wala quwata illa billah,
Kata Ibnu Umar, walaupun dia menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, tidak diterima oleh Allah SWT. Karena ada kesyirikan di dalam hatinya. Tidak diterima oleh Allah SWT kalau ada kekufuran dan kesyirikan di dalam hatinya. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk, kata Allah. Telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan rasul-rasul dan para nabi sebelum engkau, kalau kalian berbuat syirik maka aku hapuskan semua amalan kalian, aku jatuhkan semua amalan kalian. Tidak ada manfaat amal-amal kebaikan itu lagi. Tidak dianggap Allah SWT, bahkan seperti debu yang berterbangan ketika sudah tercampur dengan kesyirikan. Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan karunia yang sangat besar kepada orang yang beriman dengan mengutus seorang rasul, yaitu Muhammad SAW, yang mensucikan mereka dan yang mengajarkan mereka kitab dan hikmah, yaitu hadis. Padahal mereka sebelumnya berada di dalam kesesatan yang sangat besar, yaitu kesesatan orang Quraisy terbesar, kesyirikan. Karena orang Quraisy itu orang soleh, Pak. Sebagian orang soleh dari pandangan kita. Kalau kita pandang mereka itu orang soleh, mereka bukan memakan daging manusia, bukan penjahat, penyamun, bukan. Orang yang banyak berpuasa, orang Quraisy itu. Orang yang banyak bersedekah, orang yang mengagungkan tamu-tamu, orang yang dermawan, suka memberi, orang yang menjaga Masjidil Haram, orang yang memberikan makan dan minum bagi orang yang ziarah datang untuk haji. Bahkan mereka selalu berhaji setiap tahunnya. Tapi ketika ada kesyirikan di tengah-tengah mereka, Nabi SAW memerangi mereka sampai mereka mau meninggalkan kesyirikan mereka. Selanjutnya kata Syekh, wa ilaika bayanul wasail qawliyati wal fi'liyati allati naha anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li annaha tafdi ila syirik. Hendaklah kita mengetahui apa-apa saja yang mengantarkan kita, wasilah-wasilah yang menghantarkan kita kepada kesyirikan, baik dari perkataan maupun perbuatan. Ini penting sekali, perhatikan. Sangat penting sekali. Apa-apa saja yang akan mengantarkan kita nantinya kepada kesyirikan ini harus kita pahami. Baik perkataan-perkataan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan maupun perbuatan-perbuatan. Karena kata Nabi SAW, "Saqulatka ummuka ya Mu'adz, hal yakubun nasu ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Celaka engkau wahai Mu'adz, tidakkah engkau tahu banyak orang yang masuk neraka itu, atau banyak orang yang dibenamkan ke dalam neraka itu cuman karena lisan mereka saja. Sesuatu yang keluar dari lisan mereka itu, lalu dibenamkan Allah dia ke dalam neraka. Ini sebabnya karena Muaz bertanya, ya Rasulullah, anu akhadu bima naqul, apakah kita akan diazab karena sesuatu perkataan saja ya Rasulullah, karena kita ngomong sesuatu? Kalau omongannya itu ada unsur syiriknya, maka bisa diazab oleh Allah SWT. Lebih daripada azab yang berzina, lebih daripada azab orang minum khamar. Cuman gara-gara lisannya keluar sesuatu yang berbau kesyirikan. Maka bisa jadi lisan ini tidak sengaja atau dia sengaja mengeluarkan lafaz-lafaz yang berbau kesyirikan, lalu dia diazab oleh Allah SWT, dibenamkan ke neraka. Dan bisa jadi orang-orang penjahat, pembunuh, ketika dia dalam hatinya tauhid, dia masuk surga. Seperti 99 orang yang dibunuh oleh orang
orang yang membunuh 99 orang. Lalu ketika dia tanya kepada salah satu pemuka agama, katanya tidak ada ampunan lagi buat kamu. Lalu dia genapkan 100, dia bunuh. Tambah lagi 100, dia bunuh. Biar mati sekalian semuanya. Ini dia mencari taubat, tidak dapat. Akhirnya dia pergi ke tempat yang akan dia tuju, akan kemungkinan dia bisa taubat di situ. Ada orang bilang kamu pergi ke sana, ada tempat yang mungkin kamu bisa taubat di situ. Orang-orang soleh. Lalu dia jalan ke situ, mati di jalan. Datang malaikat rahmat mengatakan, ya Allah, dia ini sudah mau taubat, ampuni dia. Datang malaikat azab juga, ya Allah, ini orang udah bunuh banyak orang, 100 orang dia bunuh. Kata Allah SWT, dikirim malaikat yang lain. Maka dia dihitung mana yang lebih dekat tempat taubatnya atau tempat dia berbuat dosa. Akhirnya lebih sejengkal ke tempat dia berbuat ingin taubat. Maka diangkat dia ke surga, masuk surga dia. 100 orang dibunuh. Kita melihat 1 orang aja dibunuh, itu penjahat besar di sini kan. Bisa masuk surga, bisa. Tapi kalau syirik tidak bisa. Allah yang bilang tidak bisa. Walaupun cuma syiriknya di lisan, tidak bisa masuk surga. Pezina, kita akan lihat orang pezina jelek sekali. Ya memang jelek pezina. Tapi ada pelacur Bani Israel ketika melihat anjing ketika kelaparan, kehausan di padang pasir, lalu dia sedih, merasa ini makhluk Allah. Dia merasakan kehausan sebagaimana aku haus. Akhirnya dia ambil dengan sepatunya ini air, lalu dia minumkan kepada anjing tersebut. Diampuni Allah dosanya. Syakarallahu lahu wa ghafara lahu. Diampuni Allah dosanya karena dia berbuat baik kepada anjing itu. Cuman berbuat baik kepada anjing saja bisa diampuni Allah. Tapi syirik Allah tidak mau. Syirik walaupun orangnya kiai, walaupun syekh, walaupun dia menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, walaupun bagaimana kebaikannya, tapi ketika ada kesyirikannya Allah tidak mau. Ini bahaya besar ini syirik ini. Nah, ampunan itu di tangan Allah. Nah, jalan-jalan yang bisa mendatangkan kepada kesyirikan. Misalnya, kita contohkan aja. Nanti ke depannya mudah-mudahan kalau ada waktu-waktu kesempatan kita bertemu lagi, kita bahas lebih dalam. Misalnya kata Nabi SAW, Naha Rasulullah SAW an talafudhi bi alfadhi allati fiha taswiyati bainallah wa bainal khalqi. Allah mengharamkan menyamakan lafaz-lafaz yang khusus buat Allah disamakan dengan lafaz kepada manusia. Lafaz itu khusus buat Allah, lalu disamakan untuk manusia. Contoh, ini masih udah ngantuk Pak? Udah ngantuk belum Pak? Hah? Masya Allah wa syi'ta. Masya Allah wa syi'ta, ini perkataan orang Arab. Ini kehendak Allah dan kehendakmu. Ini syirik besar. Masya Allah wa syi'ta. Ini terjadi atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Syirik besar ini. Ini lafaz kufur. Harus bertaubat orang yang mengatakan ini. Ringan nggak Pak? Gampang nggak bikin syirik? Siapa yang mau masuk neraka ngomong aja begini. Cepat masuk nerakanya. Orang yang membunuh 100 orang aja bisa masuk surga. Kalau ini nggak bisa. Bayangkan bahayanya syirik itu. Tapi kita nggak mau belajar. Kaum kita banyak yang nggak mau belajar. Yang lebih bahaya lagi yang sering saya dengar itu, demi Allah demi Rasulullah. Itu syirik besar. Yang mengatakan kiai-kiai. Demi Allah demi Rasulullah. Bersumpah itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh bersumpah atas nama Rasulullah SAW. Menyamakan lafaz yang khusus untuk Allah disamakan kepada selain Allah. Maka ini syirik besar. Masya Allah wa syi'ta. Laulallah wa anta. Kalau bukan karena Allah dan karenamu, ini kita nggak selamat. Ada yang lebih parah lagi, perkataan laulal kalb yani la dakhala lis. Kalau bukan karena anjing ini, tentu sudah masuk ini pencuri.
Nah, ini berbahaya perkataan-perkataan itu. Kalau seandainya diiktikadkan di dalam hati sama yang dia katakan dengan yang di dalam hatinya, syirik besar, kufur. Keluar dari Islam langsung. Kalau lisannya itu sama dengan hatinya. Yang benar, Masya Allah, summa syi'ta. Ini yang diinginkan Allah, lalu ini juga keinginan kamu. Ini boleh. Dengan waw saja, dengan summa. Bahasa Arab itu waw dengan summa itu beda. Kalau waw itu karena Allah dan karena kamu. Dan kalau summa itu karena Allah, setelah itu juga karena keinginan. Setelah itu summa itu setelah itu. Di bawah Allah. Kalau kita samakan, ini bisa jatuh kepada syirik besar. Li'anal waw taqtadi taswiyah, kata Syekh, waw itu menyamakan. Summa taqtadi tertib. Kalau summa itu setelah itu tertib. Dia di bawah Allah. Kalau kita samakan Allah dengan makhluknya, maka bisa jatuh kepada syirik besar. Nah, lafaz-lafaz ini syirik kecil. Tetapi kalau seandainya ada keyakinan di hati sama dengan apa yang dia keluarkan di lisannya, bisa jatuh kepada syirik besar. Selanjutnya, contoh sampai jam berapa ini? 6? 6.15. Selanjutnya yang kedua, naha alaihi salatu wassalam 'anil ghulu wa ta'zimil qubur bil bina'i 'alaiha wa israji wa tajsisiha wal kitab 'alaiha. Nabi SAW melarang kita untuk berlebih-lebihan kepada kuburan. Ini sebagian kaum muslimin ada yang berlebih-lebihan kepada kuburan ini. Yang induknya atau kepalanya itu kepala geng ini Syiah. Syiah yang mempelopori kuburan-kuburan yang disembah di dunia ini, mereka yang pelopori. Nah, ini berlebih-lebihan terhadap kuburan, lalu membangun-bangun kuburan tersebut untuk jadi tempat-tempat berkumpul. Dibikin bangunan, dibikin masjid begini. Ada kuburan, nanti dibikin bangunan, bikin masjid. Di dalamnya mereka melakukan berbagai macam ritual. Wa israt, dan menyalakan penerangan, lalu menghiasi kuburan tersebut, dijadikan tempat-tempat berkumpul, membuat ritual-ritual di dalamnya. Ini bisa jatuh kepada pengagungan kubur tersebut, jatuh kepada syirik. Di Indonesia sebagian ada. Bahkan ini seperti jemaah haji orang datang ke situ. Ramainya minta ampun. Banyaknya ibu-ibu. Ibu-ibu yang banyak. Ibu-ibu pengajian itu. Ada agennya biasanya tuh. Agennya keliling-keliling tuh. Kumpul-kumpulin ibu-ibu pengajian, lalu pergi, namanya wisata religi. Nah, datang ke situ lalu kumpul-kumpul. Mulailah di sana dimasukin sedikit-sedikit hal-hal yang berbau kesyirikan. Tawasul, minta-minta kepada orang kubur. Nanti mengambil tanahnya buat berkah, ngambil airnya bawa pulang untuk obat, untuk cari jodoh, segala macam. Nah, ini bahaya. Pengagungan-pengagungan kuburan yang sebagiannya mungkin ada di daerah-daerah kita. Yang selanjutnya, yang ketiga, naha an ittikhadil qubur masajid lis-salati 'indaha li'anna dzalika wasilatun li'ibadatiha. Melarang untuk menjadikan kuburan-kuburan masjid, lalu beribadah, sholat menghadap kuburan tersebut, karena ini bisa mengantarkan kepada ibadah kepada orang kubur tersebut, akhir menyembah kuburan. Awalnya dia bilang, tidak, ini kan kita cuma mengingat aja orang soleh saja. Persis seperti syubhatnya Nabi Nuh, syubhatnya kaum Nabi Nuh. Awalnya mereka cuman menjadikan masjid kuburan tersebut untuk mengingat orang soleh tersebut. Lalu ketika melihat orang soleh itu, maka dia makin khusyuk kepada Allah. Ketika lihat kuburan orang soleh itu, makin khusyuk. Katanya begitu. Kalaulah begitu benar, berarti Abu Bakar yang pertama kali melakukan. Kenapa Umar, Abu Bakar tidak mau melakukan itu? Padahal ada kuburan Nabi SAW di situ. Kan lebih pantas kuburan Nabi SAW yang dibangun jadi masjid, lalu dia sholat menghadap kuburan Nabi SAW. Adapun kuburan yang sekarang di Madinah, itu sebenarnya rumah Aisyah.
Tapi masjidnya saking terlampau luasnya kena apa namanya? Kuburan. Dulunya tidak kena. Dulunya awalnya masjid sampingnya langsung berdempetan rumahnya Aisyah. Dempet. Nah, ini kadang-kadang syubhat orang Syiah begitu. Oh, kuburan Nabi SAW masuk masjid. Kenapa kuburan kami nggak boleh? Itu bukan masuk masjid. Kebetulan kena masjid. Akhirnya orang Saudi itu dibikin segitiga supaya nggak ada yang bisa menghadap situ menyembah, dan dibikin polisi-polisi ngusir orang supaya nggak bisa menyembah di situ. Ya sama seperti toilet, toilet kan ada toilet. Kan kita tidak sholat di dalam toilet, cuma kebetulan aja ada di situ. Ada masuk dalam area masjid. Bukan kuburan yang sengaja dibangun, bukan kuburan yang sengaja dibangun masjid untuk kuburan tersebut. Kalau Syiah beda, atau kalau sebagian kelompok-kelompok penyembah kubur ini beda. Sengaja kuburan orang, misalnya walinya atau kuburan siapa, syekhnya, kiainya, sengaja minta sumbangan dibangun jadi masjid kuburannya. Ditaruh kuburannya depan mihrab atau di tengah-tengah. Persis seperti kaumnya Nabi Nuh dulunya. Mereka jadikan tempat-tempat kuburan-kuburan orang soleh tersebut tempat-tempat mengingat Allah, karena orang ini orang baik, orang soleh. Makin kita lihat nanti makin tambah iman gitu. Kata Syekh di sini, ini akan mengantarkan dia nantinya ujung-ujungnya mengantarkan dia atau mungkin orang-orang setelahnya akan menyembah kuburan tersebut. Kalaupun dia mengatakan enggak, saya tidak menyembah, bukan tidak, belum. Nah, ini dikatakan oleh Imam Malik namanya sadduz zara'i', menutup kemungkinan yang akan terjadi. Maka ini harus kita tutup kemungkinan yang akan terjadi. Sadduz zara'i' ini dalil qawaid dalil usul fikih. Kalau orang belajar ilmu syariah mengerti bahwa sadduz zara'i' ini sama hukumnya dengan tujuan akhirnya. Lalu yang keempat, naha an salat 'inda tulu'i syam 'inda ghurubiha lima fi dzalika min at-tashabbuh alladhi yasjuduna laha fi hadhihi al-awqat. Nabi SAW melarang kita salat pada waktu matahari itu terbit dan ketika matahari itu terbenam, untuk supaya tidak mendekati atau tidak sama dengan orang-orang yang menyembah matahari. Ini untuk menutup kemungkinan-kemungkinan itu. Para penyembah matahari itu, dia tunggu matahari itu mau keluar, baru dia sujud kepada matahari. Maka Nabi SAW melarang kaum muslimin supaya tidak jatuh kepada kesyirikan. Hal-hal begini dijaga oleh Nabi SAW. Jangan sampai tercemar nantinya ibadah kita dengan ibadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, yang kelima, Nabi SAW melarang bersafar ke tempat-tempat atau ke masjid-masjid, kecuali 3 masjid saja. Kata Nabi SAW, la tushaddu rihal illa ila 3 masajid. Tidak boleh kita melakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid saja. Masjidil Haram, Masjidil Hadza, yaitu Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa. Ini boleh kita melakukan perjalanan untuk sengaja beribadah kepada Allah di situ. Adapun masjid yang lain tidak boleh. Ini ada yang melakukan ke masjid Sunan ini, ke masjid ini, ke masjid ini. Bahkan ke masjid Kuba Emas juga orang dari jauh-jauh kemana. Enggak boleh, ini haram, kata Nabi SAW. Enggak boleh kita melakukan perjalanan sengaja untuk berziarah ke masjid-masjid, itu enggak boleh. Kecuali 3 masjid saja, kata Nabi SAW. La tushaddu rihal illa ila 3 masajid. Lalu yang selanjutnya, Nabi SAW melarang untuk berlebih-lebihan memuji dia, alaihi salatu wassalam. Faqala la tatruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Jangan kalian puji-puji aku, jangan kalian agung-agungkan aku sebagaimana Nabi Isa dipuji-puji oleh orang-orang Nasrani. Innama ana abdun, sesungguhnya saya ini hamba, aku ini hamba Allah. Faqulu abdullah wa rasuluh, katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Ini ketika orang-orang mulai mengagung-agungkan Nabi SAW berlebih-lebihan.
Bahkan kata Nabi SAW, "Qulu kama taqul." Katakan perkataan yang biasa saja. Jangan berlebih-lebihan. Ini kan sekarang berlebih-lebihan. Anta nurun fauqa nurin. Nyanyi-nyanyikan begitu. Cahaya di atas cahaya itu cahaya Allah, yang cahaya di atas cahaya itu Allah. Kok sampai segitunya Nabi SAW dipuji? Tahu nggak lagu itu, Pak? Anta nurun fauqa nuri. Kan Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nuri kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyyah takadu zaituha yudhi walau lam tamsashu nar nurun ala nur. Allah itu nur di atas nur, cahaya di atas cahaya. Kalau sekarang nur fauqa nur, sama aja, nur ala dengan fauqa sama bahasa Arab itu. Sama-sama di atas saja, cahaya di atas cahaya. Berarti tidak ada lagi cahaya di atas itu. Itu Allah, jangan begitu memuji Nabi SAW, nggak boleh. Nabi SAW hamba Allah dan Rasulnya yang diutus, orang yang dipilih untuk membawa pesan kepada kita. Dan Nabi SAW juga diperintah untuk beribadah, diperintah sholat, dan Nabi SAW juga sakit. Nabi SAW juga luka. Nabi SAW kadang kalah perang, patah giginya, jatuh dari kuda, kena bahunya. Pas perang giginya kena tombak patah, sobek. Nah ini anehnya, ada kiai yang dia tuh tahan bacok, tahan parang, kok bisa ya? Kan aneh. Nabi SAW aja luka-luka pergi perang, pakai jubah besi karena takut luka. Sama kita, tidak mau luka Nabi SAW. Nah ini dibilang ada yang kiai yang tahan bacok, yang bisa manggil harimau datang, ya macam-macam lah, aneh-aneh di kita itu, tahayul, khurafat. Kalau yang benar itu tidak sampai 350 tahun kita dijajah Belanda. Tapi ini kesyirikan di hati-hati sebagian kaum muslimin, menjadikan mereka itu percaya pada hal-hal yang tahayul, khurafat, kesyirikan dan yang lain-lain. Nah, memuji Nabi SAW juga ada batasnya. Boleh kita memuji Nabi SAW. Salah satu yang mengagungkan Nabi SAW yaitu bersalawat Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara memujinya, cara mengagungkannya. Dan cara yang sangat tinggi untuk mengagungkan Nabi SAW, baca hadis-hadisnya, pelajari perintah-perintahnya. Itu baru memuji Nabi SAW. Ini dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diinginkan Nabi SAW, lalu dia memuji berlebih-lebihan. Padahal amalannya berbeda dengan omongannya. Ini tidak boleh. Ini semoga Allah selamatkan kita dari kesyirikan. Banyak lagi hal yang akan kita bahas. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya, kalau ada kesempatan lagi, kita akan bahas hal-hal yang lebih mendetail, mendalam mengenai kesyirikan-kesyirikan ini dan contoh-contohnya, dan juga bagaimana caranya memurnikan tauhid sehingga Allah SWT ridho dengan kita. Sesungguhnya tujuan utama Allah SWT menciptakan bumi dan langit, menghidupkan dan mematikan manusia dan jin adalah ini, tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembahku. Hanya di sini maksudnya tauhid, hanya Allah saja maksudnya. Tidak boleh menyembah selain Allah SWT, tidak boleh menyelewengkan ibadah, kecuali ibadah itu hanya boleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita memurnikan tauhid ini, bagaimanapun dosa kita masih ada kemungkinan diampuni. Kalau murni tauhid kita. Tapi kalau tauhid kita bercampur dengan berbagai macam kesyirikan, bagaimanapun pahala kita besarnya, tetap tidak dianggap oleh Allah SWT. Allah tidak butuh pahala kita. Maka hendaklah kita tanya diri kita, kita tuduh diri kita ini dulu. Syirik nggak kita ini ya? Syirik nggak? Kita tanya dulu, biar kita selamat. Jatuh nggak kita kepada kesyirikan? Karena syirik itu halus, kata Nabi SAW.
Sebagaimana dari hadis Ibnu Abbas, syirik itu seperti kanamlati sauda fi ala hajari sauda fi lailatil zalma. Syirik itu seperti semut hitam. Apa namanya? Kanamlati sauda, seperti semut hitam di atas batu hitam di malam yang kelam. Kadang-kadang kita tidak sadar kita jatuh kepada kesyirikan. Sebagaimana doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dosa-dosa syirik yang aku ketahui, dan aku minta ampun kepada Engkau dari dosa-dosa syirik yang tidak aku ketahui. Nabi SAW saja takut ada dosa syirik yang dia tidak ketahui. Para sahabat juga begitu. Maka hendaklah kita banyak-banyak minta perlindungan pada Allah dari kesyirikan dan berdoa kepada Allah agar kita dapat selalu mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah SWT, dan kita belajar apa itu tauhid yang benar, bagaimana caranya kita berada di dalam tauhid yang lurus, yang murni. Ketika itu Allah akan ridho kepada kita. Ketika Allah sudah ridho kepada kita, bagaimanapun kesalahan kita, Allah Maha Pengampun. Apapun yang kita minta, Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemurah. Dan nantinya ketika di akhirat, Allah SWT Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tidak akan mengadab siapa yang mentauhidkannya. Sebagaimana di dalam hadis, innallaha a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Allah mengharamkan atas neraka siapa yang mengatakan la ilaha illallah benar, tulus, ikhlas, betul-betul dari dalam hatinya. Artinya dia bertauhid dengan benar. Allah haramkan dia masuk neraka. Semoga Allah SWT selamatkan kita semua, semoga Allah masukkan kita ke surganya, dan Allah jauhkan kita dari nerakanya. Inna waliyudzalika wal qadiru alaihi. Kita cukupkan sampai di sini. Apa ada majelis tanya jawab apa gimana? Hah? Oh, silakan. Yang pertama, kita sering menggunakan istilah jahiliyah saja. Tapi kalau nggak salah, jahiliyah itu kalau orang Quraisy itu bukan orang yang bodoh gitu. Tapi kita biasanya image-nya itu jahiliyah ya jahat, ya bodoh gitu. Tapi sebenarnya mungkin dijelaskan apakah yang dimaksud kalau kita menyebut jahiliyah yang dimaksud orang Arab itu dalam hal tauhid atau meluas ke yang lain. Kemudian terkait safar ke masjid, misal tadi ada larangan untuk safar ke masjid-masjid kecuali 3 masjid. Nah sekarang kan kita sering ada ya wisata terus ke masjid-masjid itu. Tapi niatnya bukan untuk ibadah, untuk melihat, karena di masjid itu terkenal keindahannya. Atau mungkin kita tidak sengaja ke sana, tapi ketika melewati kota, ingat di situ ada masjid yang terkenal bagusnya gitu dari sisi bangunan, kita sengaja menunggu waktu sholat di situ, walaupun mungkin masih ada 2 jam atau 1 jam, karena kita ingin melihat keindahan. Apakah itu akan menjadi pintu juga untuk menuju hal-hal yang dilarang terkait safar ke masjid? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan pertama, jahiliyah itu maknanya apa? Benar kata beliau tadi, jazakallahu khair. Jahiliyah itu maknanya yang terbesar itu mereka itu syirik. Kesyirikan mereka atau kekufuran mereka. Bukan mereka itu orang-orang bodoh, tidak bisa tidak belajar atau tidak baca tulis dan yang lain-lainnya, tidak. Padahal Abu Jahal itu orang Arab alim, orang yang paling alim, salah satu orang yang paling alim orang Arab itu atau orang Quraisy itu Abu Jahal. Tapi ketika dia telah ridho dengan kesyirikannya dan dia kufur kepada Rasulullah SAW, dinamakan Abu Jahal oleh Allah SWT, oleh Rasulullah SAW. Maka kejahilan itu maksudnya kejahilan yang terbesar, yaitu jahil dengan tauhid. Atau tajahul. Tajahul itu maknanya tidak mau dia. Tajahul itu pura-pura nggak mau, padahal hatinya ada.
hatinya tak yakin. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Kata Allah SWT, mereka itu menentang, menolak, padahal hati mereka ada, yakin hati mereka. Itu makanya Abu Jahal ya kalau nggak salah ya, ketika Nabi SAW mengatakan Abu Jahal itu akan dibunuh di perang ini, dia tahu. Kalau nggak salah, mungkin kalau ada yang ingat tolong benarkan saya, kalau nggak salah Abu Jahal juga. Nabi SAW mengatakan dia akan mati di perang itu gitu. Akhirnya dia siap-siap, udah mati. Muhammad mengatakan saya akan mati nanti. Dia yakin, tahu dia mau mati. Kenapa kamu begini-begini? Kata Muhammad mengatakan saya akan mati di sini. Dia yakin. Umayyah bin Khalaf ketika dibacakan Nabi SAW surat An-Najm, apa bihadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tadhuk wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Apakah kalian mendengar ayat ini tertawa, kata Allah? Apakah kalian heran mendengar ayat ini lalu kalian tertawa dan tidak menangis? Wa antum samidun, dan kalian tidak mempedulikannya. Fasjudu lillahi wa'budun, hendaklah kalian sujud dan beribadah kepada Allah. Semua orang yang mendengarkan itu sujud, sampai orang-orang kafir sujud juga. Nanti hatinya juga takut dia mendengarkan ayat ini. Sampai Umayyah dia ambil tanah, dia taruh di kepalanya. Saya cukup ini aja deh, karena orang sujud semua. Dia ambil tanah, dia taruh di kepalanya. Mati kafir dia jadi. Yang lain-lain sujud, walaupun orang kafir pada sujud semua. Nah, kejahilan mereka terbesar itu adalah kejahilan terhadap tauhid atau tajahul. Mereka itu tidak mempedulikan masalah tauhid. Itu makanya dinamakan orang-orang jahiliyah. Yang paling kasihan itu paman Nabi SAW, Abu Thalib. Dia merawat Nabi SAW, dia membesarkan Nabi SAW, bahkan dia membantu dakwah Nabi SAW. Cuman karena tidak bisa aja meninggalkan agamanya kakeknya. Ketika sebelum mati, didatangin oleh Abu Jahal, oleh Sufyan dan yang lain-lainnya. Ada 3 orang yang datang. Kata Nabi SAW, katakan wahai paman, la ilaha illallah, kamu selamat. La ilaha illallah, tauhid, bertauhid. Katakan la ilaha illallah, kalimat itu akan aku berhujah di hadapan Allah. Aku akan bersaksi dengan kalimat itu bahwasanya engkau sudah bertauhid. Kira-kira begitu. Lalu dia lihat ke sampingnya, satu lagi, ternyata Abu Jahal. Katanya kamu benci dengan agama kakek kita. Dia lihat lagi pada Rasulullah, dia lihat lagi, bingung dia, mana yang mau dipilih. Akhirnya dia mati di atas agamanya Abdul Muttalib, agamanya kakek. Padahal hatinya sudah yakin dengan Islam. Banyak kaum Quraisy itu sebenarnya dia yakin dengan Rasulullah SAW. Cuman dinamakan orang jahil karena dia tidak sadar betapa bahayanya mereka itu di dalam kesyirikan. Maka kesyirikan itu kejahilan yang paling besar, kebodohan yang paling bodoh, kezaliman yang paling zalim, kesyirikan. Abdul Muttalib, kakeknya Nabi SAW, orang baik, bukan orang jahat, orang alim. Ketika datang burung ababil ke Mekah itu, menghancurkan tentara Abraha itu yang doa itu kakek Nabi SAW. Dia lari ke gunung sama-sama kaumnya, kaum Quraisy, doa, ya Allah, rumah kamu dihancurkan oleh Abraha. Datang burung ababil, dalam surat Al-Fil itu tahu. Datang burung ababil dari membawa batu-batu, biji-biji kerikil dari neraka. Mati Abraha, dikutuk oleh Allah di situ. Yang doa itu orang musyrik, kakeknya. Berarti mereka bukan penjahat. Bahkan yang membisikkan membisikkan gajahnya itu dalam riwayat, gajah itu kabur sebelum mereka yang lain-lain itu kabur. Karena dibisikkan oleh Abdul Muttalib, kamu tahu tidak, ini rumah Allah. Kalau Allah marah, kamu habis kamu. Kira-kira gitu. Dibisikkan ke telinga gajah, kabur gajah itu. Sebelum terjadi itu, gajah itu udah kabur duluan. Yang tinggal itu tentara aja di situ. Dan dia yang menemukan Zam-Zam yang telah hilang. Sumur Zam-Zam yang kita minum ini itu kebaikan Abdul Muttalib, orang musyrik yang menemukan itu.
Dulu hilang awalnya, tidak ketemu lagi. Setelah zamannya Hajar dan yang lain-lainnya hilang, tertutup Zam-Zam itu. Dicari lagi sama Abdul Muthalib ketika di mimpinya dia terbangun. Pas dia terbangun, dia cari di mana tempat air itu, dia bongkar sendiri. Dan mereka pelihara Ka'bah itu dengan baik. Pokoknya kebaikan-kebaikan orang Quraisy itu banyak, tidak terhitung. Bahkan orang Quraisy itu kalau dibilang masalah muamalah aja kalah kita. Orang karim, loyal kalau mengasih itu. Dia nggak apa-apa, dia lapar asal tamunya itu kenyang semuanya. Jadi sampai sekarang Bapak lihat tuh, kalau udah ke Mekah pas ini orang Idul Fitri ya Ramadan ya, itu pakai truk-truk itu datang bawa makanan, dibagikan. Kalau orang nggak mau makan nangis, paksa kita makan, dimakan tempat dia. Baik-baik orang Arab itu, orang Quraisy itu baik-baik, bukan bayangan kita kadang-kadang kan kalau dinamakan orang jahil itu pemakan bangkai atau mungkin pembunuh, penjahat, penyamun. Tidak, orang Quraisy tidak begitu. Baik-baik orang Quraisy. Bahkan yang paling terkenal itu bapaknya Adi bin Hatim, namanya Hatim. Itu orang yang paling dermawan terkenal itu. Ketika tamunya datang, dia lagi di atas di atas kuda, turun dia. Dia sembelih kudanya depan tamunya. Saking dermawannya. Depan tamunya disembelih kudanya. Dia nggak punya kuda yang terbaik melainkan yang dia bawa itu. Kuda yang terbaiknya dia yang lagi dia bawa, tapi kebetulan datang tamu, dia sembelih depan tamunya. Langsung dia kasih makan tamu. Ngasih makan orang haji, ngasih minum orang haji. Itu makanya dinamakan lakta itu kan karena mereka itu membuat roti. Buat roti bagi-bagikan kepada jemaah haji. Tapi haji mereka dia tambah sedikit lafaz di belakangnya. Lafaz ini yang membuat murka Allah SWT. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, la syarika laka illa syarikan huwa laka. Labbaik, aku datangi panggilan Kau ya Allah, tidak ada sekutu bagi Engkau ya Allah. Tapi di belakangnya dia tambah, kecuali sekutu yang Engkau ridhoi. Yaitu Latta. Latta ini diridhoi Allah. Latta Manaswa ini sekutu-sekutu yang dicintai Allah. Tidak ada sekutu selain buat Engkau, kecuali sekutu yang Engkau cintai. Dan mereka tahu yang paling tinggi itu Allah. Yang di bawah-bawah ini tidak bisa berbuat apa-apa, dia tahu. Cuman wasilah, tempat berdoa. Persis kayak orang-orang tarikat sekarang itu berdoa kepada kiai-kiainya. Berdoa kiai sini, kiai sini, kiai sini, nanti baru sampai kepada Allah. Persis itu. Yang paling terkenal biasanya Syekh Abdul Qadir. Minta ke Syekh Abdul Qadir. Padahal Syekh Abdul Qadir Ahlus Sunnah. Syekh Abdul Qadir itu kitabnya ada di Libya. Saya dulu tamat di Libya. Ada kitabnya bagus, kitab mengenai tauhid, mengenai kaum salaf segala macam. Bagus kitab. Cuma nggak tahu sampai dia disembah orang sekarang itu kenapa. Wallahu taala alam. Yang kedua mengenai safar. Safar itu tidak boleh kita ke masjid. Safar ke masjid itu tidak boleh. Tujuannya masjid tidak boleh. Walaupun mau kita rekreasi maupun ibadah tidak boleh. Karena lafaznya umum. La tushaddu rihal illa salasa masajid. Tidak boleh kita melakukan perjalanan kecuali ketiga masjid. Kecuali beda tadi yang disampaikan, kecuali kita berjalan safarnya itu misalnya ke rumah saudara, kebetulan di situ ada masjid, pengen lihat-lihat boleh apa. Karena tujuan kita ke rumah saudara kita. Tapi kalau tujuannya sengaja dari rumah kita bawa bekal pergi ke masjid A, masjid B misalnya, itu nggak boleh, haram. Nah ini dibikin bisnis di kita sekarang, bikin bisnis, kumpulin ibu-ibu, naik wisata religi, keliling-keliling cari masjid-masjid. Makanya carinya masjid-masjid yang ada tempat-tempat kuburan-kuburan yang diagungkannya biasa. Kalaulah itu masyru' atau disyariatkan, Aisyah pertama kali yang ngerjakan ini. Aisyah mungkin yang jual tiketnya itu. Gak ada para sahabat begitu. Umar, Abu Bakar, Aisyah, Uthman, Ali, Hafsah dan yang lain-lainnya, nggak ada yang begitu. Padahal mereka sendiri yang pertama kali melihat Rasulullah SAW dan memahami apa itu Islam mereka.
Kalau mereka tidak mengerjakan, berarti itu bukan syariat kita. Karena nggak mungkin kita lebih baik daripada mereka, kita lebih tahu daripada mereka, nggak mungkin. Nggak mungkin, mustahil. Kita lebih tahu daripada sahabat yang langsung dididik Rasulullah SAW, itu tidak mungkin. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kalau tidak sengaja boleh, tapi kalau sengaja ke masjid, salah satu masjid itu tidak boleh menurut penjelasan para ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi sebelum kita tutup? Mungkin ya itu Bapak. Berlebih-lebihan memuji. Sayyidina itu kebiasaan orang Mesir ya. Ya, kebiasaan orang Mesir itu pakai Sayyidina itu. Itu bukan pada Rasulullah saja. Itu kepada yang lain juga, Sayyidina Ali katanya, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina apa, itu boleh-boleh aja. Memang kebiasaan lisan mereka begitu, bukan untuk berlebih-lebihan mereka. Kalau kita tiru juga nggak apa-apa, karena itu pengagungan yang boleh-boleh saja. Yang pengagungan yang tidak boleh itu pengagungan yang melebihi sampai dia menyamai Allah, itu tidak boleh. Sampai dia Rasulullah SAW itu seperti tadi, cahaya di atas cahaya, tidak lagi lah cahaya di atas itu, berarti dia Allah jadinya, alaihi salatu wassalam. Maka Sayyidina itu boleh-boleh saja. Yang bermasalah itu ketika dimasukkan ke dalam sholat, karena itu tidak ada lafaznya di dalam hadis. Sayyidina itu lisannya orang Mesir itu, yang biasa pakai Sayyidina itu. Tapi kalau ketika dimasukkan ke dalam sholat, ini jadi masalah. Apa ini ada diajarkan oleh Rasulullah SAW atau tidak? Karena bacaan sholat ini tauqifiyah, mencontoh, mengikut. Nggak boleh kita bikin bacaan sholat itu. Oh, kita baca sholat, Allahu Akbar, kita baca Al-Fatihah. Sekarang kita baca Yasin aja deh, nggak pakai Al-Fatihah. Nggak boleh begitu. Kita nggak boleh tambah-tambahin. Atau misalnya kita baca sebagian saya dengar itu ketika sholat Jumat sering ketika surat Sabbihisma rabbikal a'la itu akhirnya apa tuh? Ibrahim Musa ditambah alaihi salam. Itu jangan ditambah. Itu kan ada ininya, ada ketentuannya. Ayatnya ada, jangan ditambah-tambah. Sebagian ditambah sama jemaah. Saya juga ngelarang susah juga karena orang ramai nggak tahu siapa yang ngomong. Cuma dikeras-kerasin. Sallallahu alaihi salam gitu. Itu nggak boleh. Walaupun alaihi salam, walaupun bagus gitu, karena dia ada tauqifiyah. Adapun Sayyidina di luar atau di dalam di luar bacaan sholat itu nggak ada masalah insyaallah. Artinya bagus dan tidak menyamai Allah artinya. Nggak ada Sayyidina Allah, nggak ada. Sayyidina itu artinya tuanku. Kalau di kampung saya Sidi. Orang Padang Sidi. Kalau di sini Siti kalau perempuan. Nggak apa-apa, biasa aja. Itu namanya lisan orang-orang bahasa-bahasa yang tersebar. Mungkin yang terakhir, silakan. Jadi di kampung sini kan ada di kampung sebelah. Kan ini berdekatan beberapa kampung. Dan tapi kampung sebelah ini ada ustadz yang mengetahui perkara gaib. Ada waktu ada kejadian waktu itu ada teman bilang barang, tapi ada orang langsung bilang, oh Ustaz bulan tahu gini. Nah sempat teman mendatangi dan dikasih air tahu air yang tidak macam. Itu kita yang mengetahui kalau tidak mengasih tahu teman-teman itu kita berimbas dosanya atau tidak, itu pertama. Yang kedua, apakah kita ikut terjatuh ke dalam syirik? Sama satu lagi, bagaimana menyikapi kejadian tersebut? Soalnya ada beberapa juga, bukan hanya di sini aja, kadang kita di beberapa pemuda nih ada yang ingin punya ilmu bela diri, tetapi di kota Bogor ini ada satu habib yang mengajarkan ilmu kebal. Bahkan udah Islam tuh sekarang belajar ke dia. Itu bagaimana kita menyikapi dan menasihati teman-teman yang
tadi maaf yang terbawa oleh syirik itu kenapa terbawa syirik maksudnya? Ikut pergi ke situ gitu. Enggak, apakah kita termasuk dapat dosa syiriknya karena kita nggak ngasih tahu. Oh. Jadi dia pergi tanpa kita memberitahu karena kita udah tahu. Tapi kita segan buat ngasih tahu karena banyak masyarakat. Kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, ubah dengan tangannya kalau dia mampu. Misalnya seorang bapak larang anaknya bisa, seorang RT RW ngelarang warganya bisa, atau presiden melarang masyarakatnya bisa. Tapi kalau teman, kan kita nggak punya tangan, nggak punya kekuatan kita. Dia maunya dia kan, terserah dia. Maka falyughayyir bilisan, dan ubah dengan lisannya. Kalau dia mampu, maka kita katakan jangan dosa, gitu aja. Seperti kata Syekh Al-Albani itu, saya dapat nasihat yang sangat berharga dari beliau. Qul kalimataka wa mudhika. Katakan kalimat kamu itu terus kamu pergi aja. Gak perlu kita dia mau nggak mau ikut, mau nggak serah dia. Mau dia mau dosa, mau dia mau dapat pahala, mau dia tobat, mau dia nggak tobat, ya itu urusan nanti. Pokoknya katakan aja, jangan nanti dosa. Sok tahu lu, sok suci lu, segala macam misalnya kan. Ya udah, ini kan udah diomongin. Kita dengan Allah sudah selesai. Itu yang paling penting tuh. Omongin aja. Kita dengan Allah sudah selesai. Wa illam yastati' fa biqalbi. Kalau dia tidak mampu juga, misalnya ini temannya kasar misalnya kan, atau temannya lebih bahaya lagi kalau seandainya dia tersinggung nanti dia emosi misalnya kan, nanti ngamuk atau apa, kita ragu. Seharusnya jangan ragu, tapi kalau benar-benar gak bisa itu ya minimal dengan hati. Fadzalika adhaful iman, itu iman yang paling kecil, paling rendah kata Nabi SAW. Sekecil-kecilnya iman itu kita benci dengan hal-hal tersebut. Dan ini bagaimana untuk menyikapi, apa kita langsung menyikap kesyirikannya, atau walaupun kita punya minim ilmu, apakah kita langsung menyingkap itu boleh? Kalau secara ilmu syar'i kan saya sudah terangkan secara ilmu syar'i begitu tadi. Tapi secara saya juga warga Indonesia dan saya juga mengerti bagaimana warga-warga kita ya dibawa bercanda aja dulu. Warga-warga kita itu nggak boleh dibawa serius langsung. Kadang-kadang dia kontra. Canda, mana mungkin tahu gaib, nanti berdosa begitu bilang. Bercanda aja. Kalau secara ilmu syar'i memang harus. Tapi di sisi lain saya lihat, kan saya juga warga sini. Orang-orang kita itu kadang-kadang dibawa bercanda baru mikir dia. Hah? Masa ustadznya tahu yang gaib misalnya kan? Mana mungkin gitu kan? Kata yang gaib ustadznya berarti ustadznya tahu dong ini apa namanya pin bank saya. Suruh aja dia ngosongin bank saya kalau dia bisa. Suruh kasih password bank. Nah, itu kan dibawa bercanda, akhirnya dia mikir lagi. Karena memang akal warga kita Pak ya, maaf aja, akal masyarakat Indonesia ini kadang-kadang lama, agak lelet ya apa istilahnya. Kalau orang Arab itu sensitif, kalau hal-hal begitu langsung ini. Kalau orang kita ya kadang-kadang lama loadingnya tuh. Mau nggak mau ya kita bercandain dulu apa dulu gitu. Ya saya juga orang sini, saya juga merasakan itu. Tapi alhamdulillah dengan kita belajar, oh ternyata benar ini tauhid, ini syirik, kita mengerti gitu. Tapi ini harus disebarkan, minimal omongin. Bercandain apa gitu, pokoknya sampai gitu, omongan ini sampai ke orang-orang yang mungkin belum mengerti, walaupun dengan cara bercanda, cara apa. Yang kedua mengenai ilmu kebal, itu memang kita itu telah bergelimang kesyirikan itu sampai berakar di sebagian masyarakat kita itu, sampai di kiai-kiai itu yang tahan bacok, tahan itu baru kiai. Kalau nggak tahan bacok itu belum kiai. Nah itu bahkan jadi ikutan, bahkan jadi tren itu di media-media sosial, baru keluar ini baru Habib asli atau kiai asli, ya nggak? Karena dia udah begini-begini pedang, begini-giniin, wah nggak apa-apa. Kita bilang kakek anda saja, kalau memang kamu Habib ya kadang-kadang bohong. Kakek anda saja itu pakai baju besi takut berdarah, takut luka malah. Kan Nabi SAW takut itu luka.
Kalau Nabi SAW tidak takut luka, ya telanjang dada aja pergi ke medan perang. Nabi SAW pakai baju besi itu lengkap semuanya, bahkan yang paling bagus supaya nggak kena pedang. Walhasil masuk juga di sini, masuk kena pecah giginya, sobek sini Nabi SAW. Itu kalau benar itu kakeknya. Kadang-kadang itu banyak yang pengakuan saja. Karena saya ini dengar dari Syekh Mukbil. Syekh Mukbil itu bisa dibilang salah satu imam di Yaman. Dia tidak mengakui yang ke Indonesia ini keturunan Nabi. Karena dia orang Yaman, dia tahu sendiri silsilahnya. Kata Syekh Mukbil, ini bukan kata saya ya. Ini saya juga nggak tahu, bisa jadi benar, bisa jadi nggak, terserah lah. Kalau benar juga nggak ada masalah. Benar juga nggak ada masalah. Cuman hal-hal yang aneh-aneh banyak sekarang di sebagian begitu. Ada yang bisa tahan bacok, tahan parang, segala macam. Ada yang ilmu kebal, ada yang tahu yang goib, ada yang katanya mendatangkan harimau, ada yang mendatangkan apa. Ceritanya Masya Allah, Belanda nembak nggak apa-apa. Kalau iya, ngapain Belanda 350 tahun di sini? Dulu kakek kita Belanda nembak dia nggak apa-apa. Belanda aja heran. Belanda heran. Kita lebih heran lagi di sini. Ya nggak apa-apa, kita bilang kalau mau kalau dia misalnya jadi orang soleh, jadi apa, yang kita permasalahkan ini hal-hal yang berbau-bau kekufuran, kesyirikan ini kita harus bantah. Kalau memang seandainya memang Habib atau memang Kiai, memang keturunan orang-orang soleh, nggak apa-apa, bagus. Kita juga semangat, senang kalau memang benar, bagus. Kita nggak iri, bahkan kita bangga gitu, kalau memang ada. Tapi jangan kesyirikan ini disebarkan. Jangan kekufuran ini dibiarkan, apalagi di antara mereka gitu, yang banyak. Ini semoga Allah beri petunjuk kita semua. Semoga Allah berikan kita taufik semua. Dan kita sebenarnya menjelaskan ini karena sayang kepada kaum muslimin. Karena sayang kepada kaum muslimin, bukan ada kebencian atau ada ketidaksukaan atau apa, bukan. Karena sayang kepada kaum muslimin. Tidak ada yang lebih sayang kepada kaum muslimin melainkan ahlus sunnah. Tidak ada orang yang lebih sayang kepada kaum muslimin melainkan ahli hadis. Orang yang benar-benar tahu tentang hadisnya Rasulullah SAW, tahu tentang perintah-perintahnya Nabi SAW. Karena mereka ingin seperti Nabi SAW. Laqad ja'akum min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang Rasul kepadamu dari diri kalian. Rasul datang dan para dai datang dan para ustadz dan orang-orang yang menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW ini sama kedudukannya, sama pembawa pesan. Telah datang kepada kalian Rasul untuk menyampaikan kebenaran kepada kalian, dan dia sangat sedih atau sangat berat dia rasakan apa yang kalian rasakan, dan dia sangat ingin kebaikan untuk kalian. Wara'ufur rahim, dan dia sangat sayang kepada kalian dan sangat merahmati kalian. Ketika dakwahnya sama seperti dakwah Rasulullah SAW, ini sebenarnya untuk sayangnya kepada kaum muslimin, bukan untuk membenci kaum muslimin. Semoga Allah SWT berikan kita semua petunjuk. Wallahu ta'ala alam, billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.